Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah ancaman cyber yang sering banget ngintai kita, tapi kita nggak sadar. Namanya sniffing. Apaan sih itu? Dan kenapa kita semua harus waspada? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba ngaku siapa yang sering nyambung ke wifi publik? Di kafe, di bandara, buat ngecek medsos, atau email. Gratisan, siapa sih yang nggak suka, ya kan? Tapi tunggu dulu, kemudahan itu bisa jadi ada harga yang harus dibayar. Koneksi gratis itu bisa jadi mahal banget akibatnya. Di balik kenyamanannya, ada resiko gede yang ngancam data-data kita yang paling sensitif. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya sniffing itu? Dan kenapa ini jadi bahaya banget apalagi pas kita lagi asyik pakai wifi umum? Gampangnya gini deh. Coba bayangin ada orang yang diam-diam nguping pas Anda lagi teleponan. Nah, sniffing itu persis kayak gitu. Tapi buat semua data internet Anda, mulai dari chat pribadi sampai password M-banking. Ngeri kan? Jadi, gimana caranya si penyerang ini bisa nguping data kita? Wah, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini tuh serangkaian langkah teknis yang udah mereka rencanain. Yuk, kita intip playbook mereka. Jadi, si penyerang ini pinter banget. Dia menempatkan dirinya persis di tengah-tengah antara perangkat Anda dan router Wi-Fi. Dengan teknik kayak ARP poisoning, mereka nipu handphone atau laptop Anda seolah-olah mereka itu si router yang asli. Akibatnya, semua data Anda ngalir dulu lewat perangkat mereka sebelum nyampe ke tujuan. Prosesnya itu cepat banget, ada 4 langkah utama. Pertama, pengumpulan. Di sini, alat mereka itu kayak jaring yang nyedot semua data yang lewat. Terus, konversi. Data mentah yang isinya kode-kode aneh diubah jadi teks yang bisa dibaca. Lanjut, analisis. Nah, disinilah mereka berburu harta karun. Nyari username, password, nomor kartu kredit. Dan terakhir, ekstraksi, di mana mereka ngambil semua info berharga itu buat mereka manfaatin. Tapi ternyata serangan sniffing itu nggak cuma satu macam loh. Ada 2 kategori utama yang perlu kita tahu. Pasif dan aktif. Bedanya apa? Yuk kita lihat. Sniffing pasif itu kayak mata-mata yang super silent. Mereka cuma dengerin aja, diam-diam, dan susah banget ketahuannya. Nah, kalau sniffing aktif, ini lebih barbar. Si penyerang ikut campur, ngubah-ngubah lalu lintas data, ya contohnya pakai ARP poisoning yang tadi. Serangan ini lebih bahaya, tapi untungnya jejaknya jadi lebih gampang buat dideteksi. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih dampaknya buat kita di dunia nyata? Data apa aja yang jadi incaran utama mereka? Jawabannya? Hampir semuanya. Mulai dari isi chat pribadi kita, password email, dan media sosial, sampai data finansial kayak PIN M-banking atau nomor kartu kredit. Semua ini bisa banget jatuh ke tangan orang yang salah, cuma gara-gara sekali nyambung ke wifi yang nggak aman. Jadi jangan kira sniffing itu cuma satu jurus aja. Enggak, ini tuh kayak payung besar buat macem-macem teknik serangan. Targetnya juga luas banget. Bisa dari level jaringan paling dasar, protokol komunikasi, sampai aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini poin yang penting banget. Seringkali sniffing itu bukan tujuan akhir si penyerang. Para pakar keamanan siber sering nyebut ini sebagai serangan gerbang atau pintu masuk. Ini tuh langkah awal buat ngelancarin serangan yang jauh lebih ngerusak, contohnya denial of service, yang bisa bikin satu jaringan lumpuh total. Oke, setelah dengar semua bahayanya, mungkin jadi agak parno ya. Tenang, jangan panik dulu. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin buat melindungi diri. Yuk kita susun rencana pertahanan kita. Ini dia nih, toolkit keamanan digital kita semua. Aturan nomor 1, sekali lagi jangan pernah transaksi perbankan atau masukin data penting di wifi publik. Kedua, biasain pakai VPN. Anggap aja VPN itu kayak terowongan pribadi yang aman buat data Anda. Ketiga, selalu cek situs web yang Anda kunjungi. Pastikan depannya ada HTTPS. Terakhir, simple tapi penting, rajin-rajin ganti password dan PIN. Kunci dari semua pertahanan ini sebenarnya satu, enkripsi. Protokol kayak HTTP itu ngirim data kita dalam bentuk teks biasa, jadi gampang banget dibaca sama si penguping. Makanya, kita harus selalu pilih alternatif yang aman, kayak HTTPS yang ngacak data kita jadi cuma kita dan server tujuan yang bisa baca. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kita aman, tapi gimana caranya kita bikin diri kita jadi lebih aman. Kesadaran ini adalah langkah pertama yang paling penting, dan tindakan nyata kita adalah kuncinya. Terima kasih udah menyimak dan selalu waspada ya saat online.